kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga,
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita segera siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan urapilah kami semua dengan roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan janganlah terlalu percaya diri. Kita jangan pede percaya diri, tapi pedenya percaya Dia. Nah itu ya, karena itu bisa membuat kita menjadi kecewa kalau apa yang kita harapkan tidak tercapai, melewati percaya diri kita yang berlebihan itu ya. Mari kita baca dulu Yosua 19 ayat 9. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Jadi kalau dianggap terlalu besar, terlalu pede, itu kiasannya ya, itu kadang-kadang diambil, diberikan pada yang lain. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Bani Simeon itu mendapatkan bagian pusakanya dari milik bangsa Yehuda, karena firman Tuhan atau Tuhan menilai itu terlalu besar bagi mereka. Terlalu besar menurut pandangan Tuhan itu adalah di sini lebih mengarah pada untuk bisa mengatur, mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Itu yang terlalu besar karena dianggap itu terlalu besar untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, zaman sekarang cukup banyak orang yang sebetulnya merasa kurang puas, bahkan kecewa dengan apa yang didapatkannya, karena walaupun dia percaya bahwa semua itu Tuhan yang mengatur, tapi ia tetap saja, dan ia memang menyerahkan semuanya pada Tuhan, tapi kok rasanya kurang tepat, rasanya kurang adil katanya ya, kalau dibandingkan dengan orang lain atau teman yang dinilainya begini dan begitu. Contohnya, misal yang pertama, ada seorang yang berkata, saya kan lebih pintar dari orang itu ya, bahkan sejak SD sampai SMA. Waktu di tes IQ pun saya juga lebih tinggi IQ daripada dia. Kok bisa ya Tuhan sekarang ya cuma berikan saya cuma bisa dapat ijazah S1, dengan dia bisa mendapatkan ijazah S3 katanya. Kok bisa ya? Nah ini menilainya hanya dari sepihak itu saja. Yang kedua, ada juga orang-orang yang berkata, dari sekolah dulu saya sudah sangat terampil untuk berjualan, untuk bisnis kecil-kecilan sambil sekolah. Dia nggak pernah katanya. Juga ketara sekali bahwa dia itu nggak bakat bisnis kok katanya ya. Tapi kalau sekarang saya dibikin Tuhan jadi hanya pegawai biasa, sedangkan dia sudah menjadi punya 4 pabrik, jadi direktur utama di sana. Lah ini katanya adalah karena rasa dirinya terlalu percaya diri. Kenapa nggak saya jadi punya 40 pabrik, kok jadi dia, saya malah sekarang cuma jadi karyawan biasa. Atau berikutnya ada lagi mengatakan, kata teman-teman, kata famili, kata guru-guru saya sejak masih kecil dulu sampai sudah muda, sampai sudah beranjak dewasa, saya jauh lebih ganteng dari teman saya itu. Dia mukanya biasa-biasa aja, bahkan cenderung berantakan katanya. Tapi kenapa saya dapatnya istri kok biasa-biasa juga ya, dengan dia istri yang cantik menawan, kok bisa ya? Nah ini adalah tidak puas dengan hasil yang didapatkan, karena sebenarnya lebih mengandalkan diri sendiri, terlalu percaya diri. Kalau saya begini, saya percaya, maka saya pasti dapatnya begitu. Padahal belum tentu dalam hidup ini ya. Ada juga lain mengatakan, dari mulai pelayanan, mulai melayani Tuhan, saya jauh lebih ngerti firman Tuhan daripada dia. Ya, kok bisa sekarang jadi pengkhotbah yang terkenal, diundang kemana-mana, sedangkan saya jadi orang biasa saja, pelayan biasa saja. Iya, kok yang dulunya tidak terlalu ngerti firman, kok jadi begitu laris digemari orang. Nah ini membandingkan secara manusia saja ya. Yang berikutnya, saya ini mungkin katanya sudah mati-matian mencari jemaat, kalau ini seorang kepala ya, mati-matian besok-besok jemaat, tapi kok
jemaat saya cuma segitu-gitu aja ya. Jangan teman saya jadi gembala ini, dia tidak terlalu mati-matian, dia biasa-biasa aja, jemaatnya kok penuh gedungnya katanya ya, puluhan kali lipat dari jemaat saya. Kok bisa ya? Tanpa perhatikan faktor yang lain, hanya perhatikan faktor yang dia anggap penting saja ya. Ini adalah kenyataan hidupnya. Nah, kalau gitu kita mau pelajari ya, kita akan pegang teguh dalam hidup ini ya, bahwa pertama, Tuhanlah yang maha tahu sampai kemana harusnya masa depan kita itu. Dia menilai sampai di mana kemampuan itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya pada masa depan. Tuhan tidak pernah salah menilai ya. Kita baca Mazmur 37 ayat 18. Nah, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya, dan Tuhan tidak pernah salah ya. Dan kedua, Tuhan ingin berikan yang terbaik kok pada kita, bukan yang tidak baik, tapi yang ingin yang terbaik yang berikan kepada kita. Kita baca Ibrani 11 ayat 40 ya, Ibrani pasal 11 ayat ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, dan tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini ya, ini rencana Tuhan. Berikut yang ketiga, kita baca lagi Alkitab ya. Tuhan tuh tahu persis kok nantinya bagaimana dengan kemampuan kita yang kita pikir sekarang ini, bagaimana nantinya, termasuk dalam bagaimana kita berhasil menghandle, mengatur, mengelola apa-apa yang dipercaya pada kita. Tuhan tahu persis bagaimana. Kita lihat Yohanes 2 ayat 25. Jadi kalau kita hanya bisa memperkirakan, kalau kita hanya bisa menceritakan, tapi Tuhan tahu persis bagaimana nanti akhirnya ya. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat ke-25. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu betul apa yang ada dalam hati manusia, termasuk dalam hidup manusia. Kita baca lagi Yohanes pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dari semula Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan di masa depannya pun. Karena itu Tuhan tidak pernah salah merencanakan. Nah, itu kita pegang dulu ya. Itu dasar dari semua pemikiran kita. Yang kedua, karena itu maka kita haruslah terlebih dulu lakukan apa? Syukuri saja. Untuk apapun yang kita terima dari Tuhan, syukuri saja, karena pastilah itu yang terbaik ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, walau nggak cocok dengan mau kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu dikehendaki Tuhan dari kita. Makanya itu lakukan saja dulu ya. Syukuri juga apapun yang Tuhan berikan pada kita. Apapun yang kita terima, itu di pemandangan Tuhan pastilah yang terbaik buat kita, terutama di masa depan ya. Itu yang paling pas buat kita, itu paling sesuai bagi kita, itu yang paling cocok buat kita di pandangan Tuhan, dan yang paling bisa kita lakukan, paling bisa kita capai, paling bisa kita menghasil dari pengelolaan itu dengan baik, bukan dengan kita yang pikirkan sendiri. Itulah sederhananya yang kita harus percaya kepada Tuhan ya. Misalnya soal harta, Tuhan bukan tidak ingin kita jadi kaya, bukan. Ada yang waduh pokoknya Tuhan ingin kita jadi kaya, makanya dia jadi miskin. Nah, diartikan semua secara letterlek, secara hurufiah aja ya, secara materi saja. Tuhan ingin jadi miskin supaya kita jadi kaya. Nyatanya enggak semua orang bisa jadi kaya raya. Ya, karena dipikirkannya bukan hanya dari segi materi ya, tapi Tuhan tahu nantinya bagaimana kita kalau sudah kaya itu secara materi. Dia tahu kalau kira-kira kita dibikin kaya tapi nanti segera cenderung jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak inginkan. Tapi kalau dia pastikan, dia tahu bahwa kalaupun kita jadi kaya secara materi tapi menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuai firman Tuhan, maka tentu kita izinkan, dia diizinkan oleh Tuhan. Bukan tidak mungkin orang jadi kaya. Saya ada bilang orang miskin orang Kristen harus jadi miskin, tidak juga ya. Tidak juga. Nah, itu kehendak Tuhan tuh sudah terukur sampai ke masa depan, bukan masa yang sekarang aja. Tapi saya ingin jadi kaya, saya kepengen jadi kaya, Tuhan janji berkati jadi kaya. Loh iya, tapi Tuhan berikan terbaik bagi kita. Kalau yang diberikan itu baik menurut kita, tapi mendatangkan kerugian buat kita, mendatangkan kerugian pada kerohanian kita, maka Tuhan tidak mau ke sana. Tuhan lebih dulu ingin merubah
ingin kita merubah kehidupan hati kita, pikiran kita dulu sampai kita siap untuk barulah kita diberikan itu semua ya. Inilah jadi kemampuan kita menguasai diri itu juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan tahu, sekali lagi, kalau kita nantinya bakalnya lupa diri, bakalnya bisa terjerumus, maka Tuhan tidak akan kabulkan permintaan kita ya. Maksudnya sekarang belum, tapi kalau kita sudah memenuhi syarat, Tuhan akan berikan, karena Tuhan ingin yang terbaik buat kita ya. Jadi walaupun misalnya kita sana berdoa jengking mati-matian, berteriak terus sampai gimana pun, tapi kayaknya seperti Tuhan tidak dengar. Bukan Tuhan tidak dengar, Tuhan sudah penuh perhitungan, Tuhan sudah penuh dengan rencana yang baik buat kita ya. Maka kita nyanyi terus, Tuhan berkati itu berlimpah-limpah ruah. Nah, imani terus. Tapi kalau Tuhan tahu bakalnya nanti nggak tahan untuk menghadapi, kalau orang Jawa bilang kan nggak kuat nyonggo, nggak mampu menerimanya, maka Tuhan tidak akan berikan begitu aja ya. Karena Tuhan tahu masa depan kita ya. Misalnya ada suara, kenapa Tuhan tidak ciptakan aku dengan wajah ganteng, seganteng-gantengnya, jauh lebih ganteng daripada bintang film misalnya ya. Kalau Tuhan tahu, misal kalau diberi wajah ganteng nanti banyak cewek-cewek yang naksir lalu kemudian jatuh dalam persinahan, maka Tuhan tidak akan berikan kepada kita ya. Atau kita terjebak jadi playboy ulung, maka atau pelakor kalau perempuan cantik sekali, maka Tuhan tidak akan memberikan itu kepada kita, karena Dia inginkan kita untuk menjadi yang baik. Dan Tuhan akan berikan wajah yang biasa-biasa aja ya, yang penting dalamnya bagus. Nah, jadi syukuri aja apa yang Tuhan berikan pada kita, karena itu yang terbaik bagi kita. Apa yang Tuhan tetap bagi kita, karena itu terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan merasa iri pada ya apa yang orang lain miliki atau dapatkan ya. Jangan merasa iri. Itu semua Tuhan adil, Tuhan tidak pernah tidak adil ya. Amsal 14, bahkan kita tahu Tuhan disebut orang tuanya maha adil, bukan cuma adil tapi maha adil. Jangan kita merasa iri, merasa diperlakukan tidak adil ya. Amsal 14 ayat 30, kita baca Amsal 14 ayat 30, supaya kita bisa tenang, karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tapi iri hati, nah kalau itu membusukkan tulang, merugikan diri kita sendiri ya. Harus tahu, kalau kita terlalu banyak melihat ke sekeliling kita aja gitu ya, lalu mulai membanding-bandingkan, saya tidak tahu, kan ada juga lagu ojo dibanding-bandingke. Nah, jadi jangan banding-bandingkan saja. Kita bisa kemudian jatuh dalam iri hati. Saya kan lebih bisa kok dia yang lebih dipakai, saya kan lebih cocok kok dia yang dipakai. Hati-hati, jangan punya pikiran demikian. Tuhan tidak pernah salah milih, Tuhan tidak pernah salah untuk menetapkan ya. Karena Tuhan menetapkan bukan dengan data yang ada sekarang saja, yang mungkin bisa kita tahu karena sudah ada, tapi Tuhan juga lihat data yang akan datang, itu terbuka di mata Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang lain mendapatkan lebih dari kita, mungkin itulah yang Tuhan percaya pada dia ya. Atau kemudian untuk dia atur, dia kelola, atau dia dapatkan, atau malah sebaliknya, kalau orang itu dapat yang baik padahal dia memang tidak bisa, itu bukan Tuhan yang ngasih, itu adalah umpan dari si jahat agar makin jatuh ke dalam kejahatan ya. Misalnya mendapat kekayaan lewat pakai jimat ya, lewat ke ahli-ahli ramal, mantra-mantra, ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Nah, itu jebakan umpan si jahat agar makin tenggelam di sana. Waduh, makin dapat makin gemar ke sana gitu. Kalau saya datang lagi ke dukun itu, maka saya akan dapat lebih lagi. Kalau saya lebih lagi pakai jimat itu, saya lebih lagi. Nah, ini adalah jebakan atau umpan dari si jahat ya. Sebaliknya perlulah kita, bahkan lebih jauh dari yang sekarang, perlu untuk mengevaluasi diri agar bisa meningkatkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Artinya daripada iri, lebih baik kita mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, dan meningkatkan diri kita sesuai dengan kualitas yang Tuhan ingatkan ya. Itu jauh lebih baik daripada sekedar iri, mikir-mikir terus yang negatif ya. Sama dengan kalau kita kerja di kantor, kalau ada teman kerja kita mendapat kenaikan pangkat lebih dulu dari kita, jangan langsung iri, tapi mari kita evaluasi diri, tingkatkan hasil kerja kita. Saya yakin kok kalau kita meningkat, pasti bos kita juga tahu, dan terutama Tuhan juga tahu ya. Tidak asal iri. Tingkatlah prestasi kita dalam perusahaan itu, tingkatkanlah kontribusi kita dalam perusahaan itu, sehingga juga
kemudian pemilik akan melihat dan kemudian akan mengangkat kita juga. Itu lebih baik jauh daripada sekedar iri hati saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan juga jangan merasa kecewa bila ada yang diambil dari kita. Kadang-kadang diambil dari kita oleh Tuhan, karena itu membuat kita makin jatuh seperti di mata Tuhan, ya. Seringkali sudah mendapat pangkat, jabatan dengan wewenang lebih besar, lebih luas, lalu sebagian wewenang itu dipretelin oleh atasan, diberikan pada orang lain dengan jabatan yang baru, dialihkan. Itu sebetulnya ada sesuatu yang diambil dari kita, karena kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan merencanakan begitu, atau kalau Tuhan izinkan, bahkan kalau Tuhan merencanakan, itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Siapa tahu, Tuhan tahulah bahwa itu terlalu berat buat kita. Siapa tahu bahwa itu akan mencemari prestasi kita nanti, ya, karena mungkin di luar kompetensi kita dan sebagainya dan sebagainya. Jadi janganlah pikiran sempit, mudah kecewa, mudah tersinggung, apalagi kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok biarkan saya begini? Kenapa lah Tuhan lagi disalahkan? Itu kan teladan kita pelajari di bangsa Israel di padang gurun. Akibatnya apa? Banyak orang keluar dari Mesir, tapi cuma 2 yang bisa tanah perjanjian. Yang lain mati semua di padang gurun. Jadi jangan kita tiru, ya. Siapa tahulah Tuhan menilai kok itu terlalu merepotkan kita, buat kita makin sakit, buat kita makin lupa ibadah, buat kita makin lupa sama Tuhan, buat kita makin lupa sama keluarga, hanya terpaku untuk kerjaan itu saja, ya. Dan itu kurang baik di mata Tuhan. Atau itu bukan kompetensi kita, kalaupun kita kerjakan hasilnya tidak akan baik, malah mencemari apa yang bisa kita kerjakan dengan baik-baiknya. Kalau itu kita lakukan terus, kita pegangi terus, kita kekepin terus, itu bisa-bisa mengurangi kualitas prestasi kita di mata atasan, ya. Tidak bisa dengan sebaik-baiknya. Anggap saja itu beban yang terlalu berat yang dikurangi dari diri kita untuk membuat kita lebih nyaman, ya. Karena itu syukurin saja, ya. Yang terakhir, yang keempat nih, janganlah jadi sombong bila itu semua kita bisa dapatkan. Wah, ini karena saya begini maka saya dapat, karena saya begitu maka saya bisa dapat, karena saya ini saya bisa dapat, karena saya hebat maka saya bisa dapat. Nah, itu namanya adalah terlalu sombong dan sangat mengantarkan manusia atau kekuatan sendiri. Ternyata kita miliki karena lebih daripada orang lain, maka saya dapatkan lebih dari orang lain. Kalau kita bisa mendapatkan lebih dari orang lain, itu semata-mata adalah kemurahan Tuhan. Karena tidak satu pun yang bisa kita banggakan dari diri kita. Segala sesuatu kita punya, apapun yang kita bisa dalam hidup ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ini yang perlu kita sadari, ya. Jadi kalau seorang itu, jadilah untuk tidak gampang iri, tidak gampang emosi, tidak gampang nyalakan pihak lain, tidak gampang berbangga diri, ya, tidak gampang jadi sombong, karena ia percaya bahwa rencana dan maksud Tuhan itu terlalu indah dan terlalu baik buat kita semua. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Itulah harus kita pikirkan dan kita resapi, kita amalkan dalam kita hidup kita. Jadi tuntunan hidup kita semua. Jadi kesimpulannya apa? Ketimbang kita kecewa, ketimbang kita tidak puas, ketimbang kita iri terutama kepada Tuhan atau tidak puas pada Tuhan, bersungut-sungut, lebih baik kita satu, bersyukur kepadanya. Yang kedua, kita kelola sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan berikan itu. Buktikan dulu. Nah, Tuhan sudah tahu sih, tapi buktinya bahwa kita bisa meningkat, jadi ngelola dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kita perlu juga selalu meningkatkan kemampuan, baik itu lewat anugerah Tuhan, baik itu lewat usaha kita untuk belajar, ya, atau berlatih. Nah, kalau meningkat bisa jangan sombong, jangan kepala besar. Itu semata-mata adalah kemurahan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Angkat 2 tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan biar itu kita dapatkan mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya.
Yesuslah yang ku seru. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkaulah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Tuhan, Engkaulah harapan